Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini, kita akan membahas sebuah propaganda yang kembali mencuat, yaitu klaim kemerdekaan Papua sejak 1947 yang disebarkan oleh John Anari dari West Papua Liberation Organization, WPLO. Klaim ini bukan hanya keliru, tetapi juga bertentangan dengan fakta sejarah yang diakui secara internasional. Jadi, mari kita kupas tuntas. Seperti yang kita tahu, Papua secara sah merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Ini bukan asal klaim, melainkan hasil dari proses diplomasi yang sah dan berlandaskan hukum internasional. Kita punya bukti kuat, seperti Perjanjian New York tahun 1962 dan Penentuan Pendapat Rakyat, PEPRA, tahun 1969 yang diawasi langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Hasilnya, Papua resmi menjadi bagian dari Indonesia dan keputusan ini telah diakui oleh dunia internasional. Jadi, klaim WPLO soal kemerdekaan Papua sejak 1947 gak ada dasar hukumnya. PEPRA 1969 melibatkan 1025 perwakilan masyarakat Papua yang menyuarakan aspirasi mereka. Proses ini diawasi langsung oleh PBB, dan hasilnya pun diterima oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2504. Tapi anehnya, WPLO malah menyebut PEPRA sebagai kolonialisme terselubung. Ini jelas cuma upaya untuk menyebarkan sentimen anti-Indonesia di kalangan masyarakat Papua dan dunia internasional. Kalau kita nggak hati-hati, propaganda ini bisa bikin masyarakat bingung dan memperkeruh situasi keamanan di Papua. Bukan cuma itu, WPLO juga menuduh Indonesia mengeksploitasi sumber daya alam Papua tanpa memberikan manfaat bagi rakyatnya. Tapi, benarkah demikian? Faktanya, Papua mendapatkan alokasi dana besar melalui kebijakan otonomi khusus. Dana ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal. Bahkan, keberadaan perusahaan seperti Freeport turut berkontribusi terhadap penerimaan daerah yang nantinya dialokasikan kembali untuk kemajuan Papua secara berkelanjutan. Pemerintah Indonesia berkomitmen memastikan hasil kekayaan alam Papua benar-benar dinikmati oleh masyarakatnya. Bukti nyatanya, pembangunan jalan Trans Papua, rumah sakit, sekolah, dan berbagai program pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal terus berjalan. Artinya, pemerintah nggak sekadar mengambil, tapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua. Nah, John Anari dan WPLO ini seolah-olah menutup mata terhadap semua fakta ini. Padahal, kalau kita lihat realitanya, pembangunan di Papua terus mengalami kemajuan pesat. Akses pendidikan dan layanan kesehatan semakin baik, konektivitas antar wilayah makin mudah, dan peluang ekonomi makin terbuka. Papua adalah bagian penting dari visi Indonesia Emas 2045, di mana seluruh wilayah Indonesia mendapatkan hak yang sama untuk maju dan berkembang. Jadi, buat teman-teman semua, terutama generasi muda Papua, yuk kita lebih kritis dalam menyaring informasi. Jangan sampai kita termakan propaganda yang justru ingin memecah belah persatuan bangsa. Papua adalah bagian dari Indonesia dan punya masa depan yang cerah bersama NKRI. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan informasi penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.